Kamu trading forex ya? Kok bisa mendadak kayak gitu sih? Kok dari trading forex bisa dapat untung ya? Walaupun harganya lagi turun. Sebentar. Maksudnya trading futures kali ya? Forex itu kan singkatan dari foreign exchange. Artinya itu valuta asing atau bisa juga pertukaran mata uang asing. Emang bisa gitu? Pakai modal 1 juta rupiah, bisa jadi 2 juta rupiah. Atau bisa cepet habis gitu aja. Cuma dari trading forex. Kalau dihitung-hitung nih ya, misalnya kita punya uang 100 US dollar. Kurs 1 dolarnya itu misalnya 15.000 rupiah. Berarti total kita punya uang itu 1,5 juta rupiah. Bener kan? Terus, gimana caranya? Biar bisa untung 100% atau 2 kali lipatnya. Berarti, kita harus nunggu kurs 1 dolarnya itu sama dengan 30.000 rupiah. Biar uang kita bisa jadi 3 juta rupiah. Iya kan? Kayaknya sih butuh waktu bertahun-tahun ya nunggunya. Dari beberapa tahun terakhir aja, sampai sekarang di 2021, harga dolarnya itu masih stabil sekitar 14.000 rupiah per dolarnya. Nah, kalau yang bisa bikin untung cepat atau rugi itu, ada yang bilang juga namanya trading futures. Jadi, yang benar itu trading forex atau trading futures sih? Soalnya, kebanyakan sih orang-orang bilangnya trading forex. Oke, kita bakal bahas tentang konsep trading forex yang benernya dulu ya. Misalnya kita dari Indonesia nih, mau beli barang dari Amerika. Katakanlah kita mau beli handphone ya. Kalau kita pakai uang rupiah, kita harus pakai jasa layanan transfer internasional. Biar rupiah kita dikonversiin atau ditukar jadi US dollar sama si pemberi jasa layanan transfernya. Biar pembayaran kita bisa diterima sama si penjual di sana. Nah, padahal tadi kita cuma mau beli HP doang kan? Tapi gara-gara kita belinya dari luar Indonesia, waktu transaksi itu ada pertukaran mata uang antara rupiah sama US dollar. Dari kasus pertukaran mata uang tadi, secara nggak langsung kita itu lagi trading forex. Di spot market atau market real. Dan ada juga trading forex di futures market nih. Nah, apa sih futures market itu? Futures market atau pasar berjangka itu turunan dari spot market. Terus kenapa disebut turunan? Atau kalian pernah dengar juga disebut derivatif? Soalnya, di futures market itu nggak ngejual barang fisik atau aset real seperti di spot market. Tapi cuma ngejual beliin sebuah nilai. Terus nilai apa nih yang diperjualbeliin? Yaitu nilai dari kontrak suatu aset atau instrumen. Yang mana nilainya berdasarkan harga atau nilai aset yang terjadi di spot market pada saat itu. Emang nilai bisa dijual beliin? Oke, aku kasih contohnya ya. Nah, di futures market itu, nilai dari kontrak aset atau instrumen yang diperjualbeliin itu ada banyak jenisnya. Mulai dari forex, komoditi, saham, cryptocurrency, bahkan indeks saham juga bisa dibuatin nilai kontraknya dan bisa dijual beliin. Buat perbedaan trading spot market dan futures market, kita ambil contohnya trading emas ya, yang gampang perhitungannya. Atau biasa disebut kodenya itu XEU USD. Contoh, harga emas dunia sekarang lagi di 1.700 US dollar per troy ounce. Troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Pas harga emas naik jadi 1.800 US dollar, nilainya naik 100 dolar nih. Jadi, kalau sebelumnya kalian beli emas fisik atau emas beneran seberat 1 troy ounce, terus dijual lagi di harga ini, kalian dapat keuntungan 100 dolar. Atau kebalikannya. Beli emas beratnya 1 troy ounce di harga 1.800, terus dijual di harga 1.700, jelas, kalian rugi 100 US dollar. Simple kan? Ini tuh contoh trading di spot market. Terus gimana kalau trading di futures market? Dampaknya dari contoh perubahan nilai yang tadi tuh apa sih?
Dari pergerakan nilai $100 di spot market itu, bisa ngebuat nilai kontrak emas yang ada di futures market jadi bergerak juga. Dari pergerakan nilai itu, kita bisa beli kontrak emas dengan mengambil posisi long, atau biasa disebut buy, dan jual nilai kontrak emas dengan mengambil posisi short, atau biasa disebut sell, buat nyari keuntungan dari selisihnya. Kata long dan short ini cuma istilah aja ya, jadi bukan artinya ambil posisi panjang atau pendek. Mungkin sebagian dari kalian juga pernah dengar, kalau trading di futures market itu, walaupun harga di spot market bergerak turun, kita bisa dapat keuntungan kalau kita ambil posisi sell. Nah, kenapa bisa begitu? Di trading futures yang bisa kita dengar itu, nerapin sistem perdagangan alternatif. Jadi bukan jual beli kayak umumnya gitu. Kayak kita beli barang dari si A nih, terus dijual lagi ke si B atau ke si C. Di sistem perdagangan alternatif ini, kita tuh bertransaksi jual beli sama satu pihak aja, dan bisa melakukan short selling. Short selling itu kondisi di mana kita bisa ambil keuntungan kalau harganya itu bergerak turun. Soalnya, kita bertransaksi sebuah produk bernama CFD. CFD itu apaan sih? CFD atau kepanjangannya, Contract for Difference, ini tuh kontrak yang disepakatin sama dua belah pihak. Dalam hal ini, pihaknya itu penjual sama pembeli. Dan kesepakatannya itu, kalau ada selisih atau perbedaan nilai, salah satu pihak harus bayar ke pihak lain. Misalnya, kita sebagai trader nih, mau mulai transaksi atau open posisi dengan ambil posisi buy. Yang mana artinya, menjadi pembeli nilai kontrak suatu aset. Setelah beberapa jam kemudian, nilai kontrak dari aset atau instrumen yang kita tradingin itu bergerak naik. Terus kita tutup transaksinya nih, atau close posisi. Nah, si penjual nilai kontrak ini harus bayar selisih perbedaan nilainya ke kita sebagai pembeli nilai kontraknya. Dan sebaliknya, kalau nilainya bergerak turun, pas penutupan transaksi atau close posisi, kita sebagai pembeli nilai kontrak harus bayar selisih perbedaan nilainya ke si penjual. Kita juga bisa milih nih, mau jadi pembeli atau penjual nilai kontrak asetnya. Di trading futures itu, ada dua jenis market. Ada yang jual belinya di dalam market atau bursa, ada juga yang perdagangannya nggak di bursa. Walaupun kasus ini dagangnya nggak di bursa, tapi biasa disebut juga bursa OTC. Kalau trading futures yang di dalam bursa itu, pembeli nilai kontrak sama penjual nilai kontrak ditemuin keduanya biar bisa jual beli. Kalau trading futures yang tanpa bursa itu, kita jual beli sama satu pihak aja, yaitu liquidity provider. Yang mana umumnya itu investment bank. Jelas, bukan bank kayak tempat kalian nabung sekarang. Dan LP ini punya peran jadi market maker-nya. Lebih jelasnya lagi, pembuat dari OTC marketnya sendiri. Nah, dengan adanya si LP ini, kita udah punya lawan trading yang siap memilih posisi berbeda. Kalau kita buy, dia siap sell. Kalau kita sell, dia siap buy. Kalau disimpulin jadinya kayak gini. Trading yang kita tahu itu ada dua jenis, spot sama futures. Kalau di spot, yang diperjualbeliin itu aset atau barang aslinya. Kalau di futures, yang diperjualbeliin itu cuma nilai kontrak suatu aset atau instrumen. Mau itu forex, komoditi, dan lain-lain. Yang mana nilainya itu berdasarkan nilai atau harga di spot market. Terus, trading futures ini nerapin sistem perdagangan alternatif. Biar trader bisa dapat peluang keuntungan kalau nilai suatu aset lagi bergerak naik sama waktu lagi turun. Di trading futures ini ada dua jenis market. Yang pertama, market real, di mana si penjual sama pembeli ketemu di market. Dan yang kedua, OTC market, di mana ini adalah market yang dibuat sama liquidity provider.
Jadi kita sebagai tradernya bisa menjadi pembeli atau penjual suatu nilai kontrak kepada si liquidity provider. Produk yang diperjualbeliin itu namanya kontrak for difference atau CFD, yang nilainya mengadaptasi nilai atau harga aset di spot market. Nah, inilah konsep trading forex yang biasa kalian dengar. Kita bisa jual beli CFD forex, gold, komoditi, dan lain-lain, biar bisa nyari keuntungan dari selisih nilai atau harga kontrak suatu aset. Dan yang lebih enaknya lagi, kendali buat nutup posisi atau transaksi itu ada di kita sebagai tradernya. Nah, si liquidity providernya ini cuma nunggu aja. Buat di video kedepannya, kita bakal pakai sebutan trading forex aja ya, biar nyebutnya gampang. Dan seenggaknya, kalian udah paham kan konsep tradingnya?